Selamat sore teman-teman semua. Eh, kita berjumpa lagi di minggu pertama. Ada Komsel B2B, Back to Bible. Dan sebelum kita mulai Komsel kita pada sore hari ini, kita mau awali dengan doa. Mungkin Cik Caroline boleh pimpin dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada sore hari ini kami datang lagi di depan hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami mau mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, pembicaraan kami Bapa. Biarlah kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Engliang supaya menjadi sumber daripada Engkau ya Bapa, supaya kami lebih dipenuhi lagi dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa kami dalam surga. Kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, hati dan roh kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Sebentar sebelum mulai handphone saya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Tema kita pada sore hari ini adalah jerat judi. Kayaknya mungkin bagi sebagian orang nggak tertarik ya, atau mungkin nggak apa sih judi, kayaknya jauh dari kehidupan kita gitu. Istilah judi kan orang mikirnya kayak dulu main kartu atau apa gitu, main judi bola, sabung ayam gitu. Kayaknya hal-hal yang kuno, tapi sebenarnya belakangan kan juga lagi marak juga tuh ya Pak ya. Orang terjerat dengan judi online gitu, uangnya habis buat judi online, nggak sadar cuma masukin gitu. Nah, kalau dari Pak Engliang sendiri mungkin definisi judi itu sebenarnya apa sih Pak? Yang termasuk kategori judi? Menurut saya katanya ya, bukan dari Alkitab ya. Iya. Jadi kalau istilahnya quick money, menghasilkan uang secara cepat dalam jumlah besar, tapi dengan resiko kehilangan uang. Kira-kira begitu. Kalau definisinya ya judi ya, gambling itu mau dapat uang cepat dengan resiko uang kita hilang, gitu. Jadi ingin mendapatkan uang secara cepat, tapi resikonya uang kita hilang. Ya. Tapi tadi Pak Engliang ada bilang juga melibatkan uang dalam jumlah besar, gitu kan? Bisa iya, bisa enggak. Oh bisa iya, bisa enggak. Ya. Berarti nggak harus dalam jumlah besar. Kalau ya, Pak, ya? nggak setuju silakan bantah ya, Pak. Kan kita lagi Berarti, ngobrol nih. Kalau taruhan-taruhan kecil gitu Pak Engliang, kayak contoh anak saya lagi tanya kemarin, Mami kalau saya main biliar pakai uang, ya kalau yang menang dapat uang, yang kalah yang mesti bayarin gitu. Nah itu termasuk judi enggak? Itu belum termasuk judi, tapi bisa dikategorikan jebakan. Kan kita ngomong trap nih. Nanti kalau dia terbiasa betting, itu kan betting, bertaruh tuh. Lama-lama mental judinya timbul loh sebenarnya. Oh. Jadi trap tuh, istilah trap itu sebenarnya, saya pernah ikut grup tour ya, misalnya itu jalan-jalan ke Amerika, ikut grup, kita kita di Las Vegas itu dikasih tinggal di MGM. Itu kan hotelnya next to kasino. Makanannya gratis. Habis makan pagi ada waktu seberapa jam masuk boleh lihat-lihat. Boleh juga nih, ada yang bilang gitu kan, coba-coba gitu main roulette lah atau apa gitu. Itu trap sebenarnya membiasakan gitu ya. Oh. Tapi kita nggak ikut. Jadi hal-hal kecil kayak Fun gitu kan. main kartu nih, kita kan kalau ngumpul keluarga misalnya main kartu gitu ya, taruhan-taruhan kecil uang 100, 200 perak. Biasanya tahun baru ya, pada kumpul kan sepupu-sepupu itu, yuk kita main gitu kan, uang kecil-kecilan gitu. Itu katanya buat fun. Grey ya, agak grey. Sebenarnya bilang judi, enggak judi juga karena enggak jadi kebiasaan kan. Tapi kalau anak kecil, contoh begini, time zone itu kan kalau dia mainnya dia dapat kartunya panjang tuh. Anak saya kecil dulu gitu loh, dapat kartu panjang, nanti kalau banyak bisa ditukar. Itu sebenarnya mentalitinya di balik itu adalah betting ya, bertaruh ya. Jadi judi dan bertaruh itu mirip-mirip ya. Bet. Berarti bisa dikatakan judi dan bertaruh itu mirip tapi berbeda. Beda. Betting atau bertaruh itu lebih kayak tahap awal dari Tahap sebelum awal, kita iya. masuk ke judi ya Pak. Bisa bilang begitu ya.
Jadi kategori judi sendiri mungkin sudah addicted ya, ketergantungan. Orang bisa tergantung judi, bisa enggak, tapi kebanyakan akan tergantung ya. Kan ada yang bilang sama saya gini, gue nggak tergantung, gue nggak apa sih istilahnya kalau addicted tuh? Ada kecanduan. Kecanduan, wah kecanduan katanya. Iya, karena ada yang bilang misalnya, makanya tadi definisi judi masih, kalau itu kan menurut Pak Engli yang tadi ya. Nah kalau menurut Alkitab sendiri gimana Pak? Alkitab nggak spesifik nyebut kata judi sebenarnya. Ada satu kata, saya ketemu ya, tapi dari terjemahan FIY ini ya, Amsal 13 ayat 11. Ya. Kalau di bahasa terjemahan sehari-hari bilang gini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Di terjemahan FIYH ya, kekayaan yang diperoleh dari perjudian akan segera lenyap katanya. Tapi kekayaan hasil kerja keras akan bertambah-tambah. Jadi di terjemahan baru sebenarnya nggak ada kata judi, benar nggak sih Pak Nandi? Tapi terjemahan lain kan versinya banyak-banyak tuh, ada yang bahasa masa kini, ada kata itu. Kitab nggak spesifik bilang itu. Cuman kalau mau dirunut begini ya, maksud saya begini. Saya besar di Kartini. Kartini Mangga Besar ya, Mangga Besar Kartini. Lingkungannya banyak. Lingkungannya banyak koprok. Tahu koprok nggak? Jadi koprok itu ada dadu, saya lupa berapa ya, 2 atau 3 ya, yang dikocok sama bandarnya. Kemudian anak-anak kecil tuh, banyak anak kecil ya, atau orang gede juga ada. Dia pasang di gambar-gambar itu, kira-kira begitu. Gambarnya ada 6 saya ingat, ada 6. Kalau kena 1 dapat 3 atau dapat 4 saya lupa. Jadi orang memasang 1 berharap dapat 4 atau dapat 3, saya lupa berapa kali. Nah itu judi sebenarnya. Ya, jadi dia pasang 1 berharap dapat 3. Dapat 3 kalau nggak salah ya, saya lupa ada gitu. Ya, nggak pernah main, saya nggak tahu. Itu nggak kepancing saya, kalau bilang saya jawab kan tahu tadi. Cuman kalau kita lari ke teori probabilitas ya. Kalau dia ada 6, terus kita 1 dapat 3, berarti dalam kemungkinan 1/6 kita cuma dapat kita dapat 1/6, bandarnya dapat 1/3 gitu loh. Jadi kemungkinan besar kita kalah. Itu anak kecil kan dibohongin begitu. Mungkin tanya lagi definisi yang lain judi apa gitu ya. Iya, kalau dari mungkin Ci Caroline dulu. Saya kalau dibilang judi, orang rumah saya nggak main begituan, cuma saya pernah, tante saya yang di Singapura, dia suka main, kalau orang Singapura bilangnya 4D, 4D, dipasang 4 angka gitu. Nanti kalau dapatnya yang mendekati apa gimana, dia keluarin angka-angkanya, ada yang berapa-berapa, nanti kalau keluar dapat berapa gitu. Waktu itu saya ingat sepupu saya, seumuran saya, dia mau pasang. Terus saya bilang, kamu ngapain pasang begini, kemungkinan kita dapat kan kecil sekali. Uang yang kamu pasang misalnya hari itu $15, kamu $7 dapat Starbucks, udah kenyang tuh, 1 gelas tinggi gitu. Kamu yang $7 gak berani keluar, padahal bikin kamu kenyang. Tapi kenapa yang $15 kamu berani keluar gitu. Terus dia bilang, orang mau pasang kok kamu ngomongnya gitu, ntar kalau saya gak pasang nih gara-gara mulut kamu gak hoki gitu. Dan saya bilang, kalau emang kamu gak hoki aja, gak ada urusan sama mulut saya gitu. Tapi karena mamanya sering pasang, dia ikutan pasang. Dan ternyata memang kalah, gak dapet. Nah saya lihat beberapa yang kayak mamanya suka pasang 4D, papanya kadang-kadang walaupun tidak main judi secara berkesinambungan, tapi suka main kayak pacuan kuda. Nah itu yang pernah saya dengar, sama mungkin yang saya pernah dengar lagi tuh kalau main judi bola. Saya pernah ingat waktu saya SMA, teman-teman saya pernah bergosip gitu, ada beberapa anak yang dikejar-kejar debt collector, padahal itu anak SMA, karena judi bola, taruhan bola. Walaupun saya sendiri sampai hari nggak ngerti tuh taruhannya seperti apa gitu, tapi saya cuma ingat teman saya dia dikejar-kejar debt collector karena judi bola. Nah itu beberapa contoh yang saya pernah dengar. Atau mungkin yang paling baru, salah satu teman saya, bukan teman saya sih, saudara saya punya teman, papanya emang kalau ini emang hobi berjudi. Jadi pasti ada menangnya, ada kalahnya. Dan yang terakhir ini yang saya dengar kalahnya cukup spektakuler gitu, hampir 20 M gitu. Ya itu
kita mungkin kalau orang awam yang nggak pernah judi kok yang bilang 20M, buset, kan gede banget itu gitu. Nanti saya menang lagi 40M katanya begitu kan, nanti balik lagi pasti itu, mau cari menang. Pinjam uang dari sana, balik situ nggak tahu, tambah utang gitu. Nah, untuk definisi judi sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, tadi Pak Eliang sudah sempat bahas, kalau menurut KBBI judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Berarti tadi yang membedakan judi dan taruhan atau betting itu sebenarnya adalah memakai uang atau barang, makanya barang berharga ya. Makanya time zone nggak dibilang judi karena pakainya uangnya udah dibentukin kartu dulu. Nah itu mungkin untuk mengakali legalitas sebagai judi atau enggak. Nah tapi kalau tadi saya lebih setuju ke Pak Engri yang orang kenapa dibilang berdosa atau judi karena melibatkan uang untuk melipat gandakan secara cepat. Gitu. Tapi kalau misalnya orang melakukan ada yang bertanya nih, sekarang saya berjudi, saya hobi judi ke kasino. Tapi saya memang spare uang, misalnya 100 juta, saya buat have fun. Atau gak usah terlalu besar lah, gak usah 100 juta. 100 ribu deh, saya misalnya judi bola. Buat have fun, biar nontonnya ada deg-degannya gitu. Nah bedanya apa sama kamu main biliar 100 ribu gak taruhan, tapi kamu keluarin bayar buat sewa mejanya 100 ribu. Sama-sama keluar uang, sama-sama have fun. Nah jadi sebenarnya gak apa-apa dong Pak, kalau saya tidak untuk. Ya, have fun, intensi apa sih? Maksud terdalamnya itu ialah siapa tahu menang gitu kan. Siapa tahu menang. Siapa tahu menang nomor 1, 2. Terus menimbulkan rasa, jadi kalau nonton tuh kayaknya tegang begitu kan. Karena kita jadi masuk ke dalam permainan itu bukan karena nanti dia menang atau dia kalah, tapi karena uang saya menang atau kalah gitu. Ya. Berarti saya memberikan diri saya pada saat itu terkontrol lah oleh permainan yang ada di situ. Itu sisi lain ya. Kan banyak sisi lain juga gitu. Kalau saya mau menang, dapat uang cepat, firman Tuhan kan bilang apa? Tuhan ngajarin kerja lu, kerja itu lama lu. Ya. Kerja sebulan baru dikasih gaji. Kerja tiap hari, baru akhir bulan baru ditransfer. Nah, kalau saya mau membiarkan fun ya, fun dengan cara gitu, pertanyaan saya sebenarnya gini, ada cara lain gak sih yang bisa fun, makan gitu kan, atau jalan-jalan, atau ini agak grey ya, misalnya nonton bioskop, nonton film gitu, itu kan fun juga. Tapi kalau judi, gambarannya gini, misalnya kita lihat Pak Randy nih, kita dengar Pak Randy ikut taruhan bola gitu. Langsung minggu depan gak ada yang ke gereja. Gitu. Jadi kan ada efek begitu tuh pasti gitu loh. Ya, ada efek negatif dari yang kita kerjakan itu, walaupun kita bilang, orang-orang bilang itu kan cuma fun doang, boleh nggak Pak? Ya kan fun doang gitu kan. Gitu. Tapi kalau kayak gitu saham gimana kok Engliang? Jadi kalau main saham kan kita juga nggak bilang kerja keras, kita kan taruh. Itu kan orang bilangnya kan bahasa lainnya investasi. Kita meletakkan sejumlah uang, kemudian dilipat gandakan kalau menang, ya kan? Kalau kalah, yang bangkrut juga banyak gitu kan. Nah, itu apakah saham ini juga termasuk judi nggak? Saya mau denger dulu dari floor, saham judi apa enggak? Tiga tuh gang 2. Oh ini udah kamu ya. Oke. Kata awalnya kan investasi, ya. Kalau orang punya uang 1 miliar misalnya gitu, dia cuma taruh di deposito, maka returnnya kan paling 3%, 4%. Maka orang berpikir ditaruh di bentuk yang lain yang menghasilkan lebih besar daripada 4%. Yang lebih besar dari itu namanya obligasi. Obligasi itu ada yang dari pemerintah. Jadi pemerintah butuh uang untuk membangun, dia pinjam uang kita, tapi di keep 3 tahun, setahun atau 5 tahun dikasih return 7%, 6%. Atau ada perusahaan swasta, misalnya Indaki atau Sinarmas tuh, dia mau bikin pabrik baru, orang dikasih 10%, itu investasi. Ya, kita pilih kan, tapi setiap investasi itu ada rumusan return, jadi hasil yang didapat dari investasi itu akan berlawanan dengan resiko.
Jadi kalau yang pernah kuliah finance, ya, saya ambil MBA kan, ada kelas finance. Rumus pertama yang diajarkan itu adalah risk versus return. Jadi resiko dengan return itu, dengan hasil itu selalu berlawanan. Kalau mau risiko kecil, taruh deposito aja, uang kita dijamin LPS. Kalau banknya bangkrut pun uang kembali, no risk gitu kan. Tapi cuma 3%, 4%. Kalau mau lebih besar, pemerintah punya 6%. Ya pemerintah nggak mungkin kolaps kan. Kira-kira masih fair. Kalau taruh 10% kasih Sinarmas, resikonya kalau Sinarmas bangkrut uangnya hilang. Oke, kemudian ke saham. Kalau saya punya 1 miliar tadi, pilihannya kan deposito, tadi ke obligasi, atau saya taruh di saham. Ya, jadi kalau namanya ada fund manager. Fund manager itu manajer yang kerjanya mengurusi dana saya. Jadi kalau saya kasih dia 1M, dia kelola. Maka yang dikerjakan begini, dijanji sama kita, Bapak kira-kira dapat 10% return. Kira-kira. Pada waktu COVID, nggak ada yang positif tuh, negatif semua kan. Kami berjanji tapi kan kami nggak bisa mencegah bencana katanya gitu kan. Oke, saya taruh 1M, maka kira-kira begini ya, separuh dia akan masukin ke obligasi pemerintah, sebagian dia taruh di saham-saham yang stabil, blue chip kayak misalnya bank-bank besar tuh BCA, Bank Mandiri, Telkom gitu kan dianggap blue chip tuh, karena nggak bakal kolaps katanya gitu. Sebagian mungkin dia taruh di instrumen lain ya kayak apa namanya, mata uang. Tapi sebagian mungkin 5% dari uang kita itu dia masukin ke saham-saham yang gorengan. Saham gorengan tahu kan, dimasukin hari ini, besok bisa 100 kali tuh. Ya, itu dia sebenarnya gambling, tapi dia ada rumusan, begitu kurang 2% langsung dia beli balik gitu. Namanya cut loss gitu. Nah, kalau di manage seperti itu bagian dari punya manajemen fund mereka itu memang ada menaruh sebagian uang orang itu di situ. Nah, kita pernah dengar nggak? Jadi orang taruh di fund manager, tahu-tahu uangnya hilang semua. Karena dia gamblingin semua nih. Kayak yang bakal hasil gede gitu kan, siapa tahu kalau gede nanti di laporannya lain diambil sebagian gitu, tahu-tahu jebol gitu tuh. No. Itu fund manager. Pertanyaannya kalau saya punya uang 1M lah ya, yang sama ya. Terus saya masukin ke saham, boleh nggak? Gambling nggak? Kayak tadi itu, kalau sahamnya yang sifatnya blue chip ya, bank BCA dan sebagainya, saya beli sekarang, saya nggak jual-jual. Saya berharap 3 tahun lagi, 4-5 tahun lagi sahamnya naik, karena kan perusahaannya akan berkembang terus, kumpulin untung terus, 5 tahun uang saya jadi lebih banyak. Itu nggak gambling, karena itu terukur, terhitung begitu. Fundamentalnya jelas. Fundamentalnya baik. Tetapi kalau taruhnya di saham yang kira-kira besok mau naik nih gitu kan, dia taruh di situ, itu bisa, itu gambling ya. Di luar yang dihitung dihitung masuk akal, sebenarnya gambling. Saya contoh begini ya, saya pernah didatangin sama orang gereja juga. Mau nggak Pak Engliang? Sebulan store $100, selama 10 kali aja, nanti setelah setahun dipulangin $1.200. Jadi saya masukin 1.000, dia akan balikin 1.200. Itu returnnya 20% lebih kan, karena saya cuma masukin 10 kali, dia balikin ya 20% lah atau apa gitu. Saya nggak mau gini ya. Saya cuma pikir begini, ya kan sering gitu tuh, ini ikut nih ada investasi nih, ya bisa 40%, bisa 40%. Kemarin yang robot trading kan gitu, ya, ada yang masuk berharap 30% return dalam setahun, uangnya hilang. Kenapa jangan masuk? Gitu. Karena gini, saya kan kerja, saya tiap hari ngeliatin, nggak tiap hari lah, seminggu sekali liatin saya punya laporan rugi laba, neraca dan sebagainya gitu. Perusahaan mana sih yang bisa bikin konsisten laba 20%? Ya, jarang sekali, nggak banyak. Ada, itu misalnya Bukit Asam, batu bara ya, kalau lagi harga naik itu bisa. Tapi kalau dia taruh di perusahaan yang
biasa-biasa aja. Perusahaan tuh bisa bikin net profit 10%, 15% itu udah bagus ya. 10-15% udah bagus. Jadi kalau uang saya dijanjikan dikembalikan 20%, 30%, saya pikir uang gua dikemanain ya? Ditaruh di mana begitu sama dia kan? Pasti kalau nggak ngebohong, ya ngebohong lah gitu, pasti gitu. Pasti bohong. Pasti bohong gitu. Pasti bohong. Pasti bohong. Atau yang namanya Ponzi ya. Skema Ponzi. Skema Ponzi ya. Ini jauh nggak? Kejauhan nggak? Enggak sih, Apa enggak ya? apa-apa. Memang ke arah situ sih kayak. Ke arah situ ya. Mungkin kalau tadi yang saya bilang di awal kan judi zaman dulu orang taunya cuman sabung ayam, taunya cuman judi bola, judi kartu. Cuman kan zaman sekarang judi-judi terselubung itu yang orang nggak ngerti. Makanya orang Kristen juga zaman sekarang banyak sekali yang main saham gorengan. Mungkin kalau yang kayak IPO segala itu kayak orang berharap besok naik atau turun, nggak tahu itu masuk judi juga nggak sih? Kita beli saham yang baru IPO nih, pasang. Iya, sebenarnya gini, kalau konteksnya begini ya, saham IPO berharap kita beli di harga 1.000 dalam sebulan naik jadi 4.000 misalnya gitu kan, atau lebih dalam jangka panjang naik 10.000. Itu memang dibuat seperti itu, begitu masuk 1.000 dalam seminggu 2.000, seminggu akan jadi 2.000 dan sebagainya gitu, orang cepat-cepat jual, dia untung besar. Menurut saya berjudi. Ya, bayangkan begini, ya. Katakanlah dari 1.000 naik ke 4.000, tiba-tiba turun lagi jadi 600. Kayak Goto itu loh, Goto kalau tahu Goto, Gojek Tokopedia itu sahamnya sekarang berapa ya? Dulu kan sampai 300. Iya, dari bawah IPO-nya. IPO-nya 300, sekarang nggak salah di bawah 100 gitu loh. Kenapa saya bilang judi? Nah, salah satu judi begini kan, saya ambil contoh dulu ya. Dulu zaman dulu ya, nggak tahu masih ada nggak sekarang. Orang berempat duduk di meja main domino ya, bukan domino namanya ya? Iya, domino. Domino atau yang QQ itu loh, berempat kan? Berempat doang nih teman-teman semua nih. Ya, taruhan misalnya 10.000, 5.000, 10.000. Setelah main semua, saya menang, Adik menang. Yang kalah 2 loh. Yang kalah kan 2 orang, pasti dong. Nggak mungkin saya menang dia menang, semua menang. Nggak mungkin. Itu kan close. Namanya zero sum game ya, satu game di mana sebenarnya nggak ada yang di luar yang kita taruh di meja masuk uang lebih dari luar. Jadi kalau saya menang, yang lain bisa kalah atau 2 orang menang, sisanya kalah. Kenapa tadi saya bilang IPO? Kalau saya kategorikan judi bukan dalam kategori profitnya ya. Jadi kalau saya beli 1.000, saya jual 4.000, saya untung dong. Yang beli 4.000 itu tetangga saya yang ujung sana loh. Besok uangnya tinggal hancur gitu kan. Ya salah dia sendiri, kenapa mau judi, kenapa mau main kartu di meja, gitu kan, salah dia, gitu kan. Saya menang dong, kalau saya berempat main kartu saya menang, tiga kalah, kan salah kamu bertiga, kenapa main di meja. Tapi kalau saya ikut IPO, saya jual 4.000, uang saya dari misalnya 50 juta jadi 200 juta, orang lain yang beli uang saya, beli saham saya pada saat 4.000 itu nggak bisa jual lagi tuh, ada yang rugi. Yang saya takut begini loh, kita berpikir uang itu akan naik, makin naik, kita tungguin aja, 4.000 kita nggak jual, tahu-tahu turun jadi 200 gitu, hilang tuh uangnya. Kenapa? Kenapa? Karena setiap orang IPO itu di markup angkanya, digede-gedein, ya. Jadi kalau misalnya asetnya ada 200 miliar, dia akan bikin mungkin 2 triliun asetnya apa gitu. Sehingga pada waktu IPO, ownernya udah untung duluan. Tinggal yang beli saham dia nanti, bisa begitu. Ya nggak tahu, ada yang 10 kali lipat, ada yang berapa, kita nggak tahu. Itu mainannya, dia akan besarkan nilainya. Menarik ya, berarti kita sebagai orang Kristen sebenarnya kayak hal-hal di sekeliling kita ini banyak yang istilahnya kalau kita telusurin bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan ya Pak ya? Iya. Banyak gray zone-nya lebih Iya, tepatnya. kayak misalnya tadi yang kayak main saham, main judi itu kan kayak secara nggak langsung, kalau yang tadi Pak Engel yang bilang ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah, secara nggak langsung seperti kayak orang malak punya orang aja kayak Menginginkan iya, milik orang lain. Iya. Kalau ayatnya mungkin menginginkan milik orang lain ya. Kalau judi berempat itu kan kalau saya menang, saya berarti kepengen ambil uangnya dia kan. Itu hukum 10 hukum Tuhan keberapa ya? Jangan menginginkan 10 milik orang lain. 10 ya. Mengingin barang orang lain.
sama yang kalau tadi yang pertama berarti bertentangan dengan prinsip Alkitab juga keserakahan ya Pak ya. Kayak Keserakahan. pengen melipat gandakan apa yang kita punya dengan cepat Iya, tanpa usaha yang iya. berarti, tanpa waktu yang mungkin nggak lama. Iya. Gitu ya. Menarik. Nah sedangkan tren sekarang ini kan kemarin menurut survei Gen Z sekarang ini kenapa sekarang harga rumah, harga properti, tanah dan lain-lain itu nggak begitu naik karena kecenderungan dari Gen Z mungkin nggak bisa beli atau memang pola pikir mereka sendiri yang ingin berproses secara instan. Jadi nggak pengen investasi di properti yang butuh waktu terus nanti jual lama. Mereka sekarang lebih cenderung investasi ke kripto. Nah kalau kripto sendiri bukannya itu lebih kayak gamblingnya lebih parah nggak sih Pak? Karena fundamentalnya nggak jelas. Misalnya kapan dia mau naik, kapan dia mau turun tidak kayak ya suka-suka yang pengendali pasar kriptonya itu sendiri. Nah itu gimana tuh? Ya balik ke teori semula ya. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar yang saya mau investasikan, tapi saya taruh 50 juta atau 100 juta beli kripto, itu di manajemen keuangan masih dianggap nggak gambling. Kan dia menaruh sebagian dari aset yang dia mau investasikan sepersepuluh lah gitu ke yang high risk tapi high return. Itu dalam manajemen fund dana ya, itu disahkan tuh nggak dianggap gambling. Yang nggak boleh adalah kalau kita cuma punya uang 50 juta masukin semua situ berharap naik. Kripto sendiri sebenarnya begini, semua saham dan sebagainya itu ada backingnya ya. Jadi ada perusahaannya. Misalnya kalau kita bilang bank BCA, ada banknya, ada duit yang diputar oleh bank, jadi bank sendiri bekerja menghasilkan uang, ada orangnya, jadi ada kolateralnya kalau kita bilang gitu kan. Kripto kolateralnya ya itu namanya di mining itu ya, jadi crypto mining itu adanya di komputer lah gitu. Itu kalau misalnya ditanya mana barangnya, nggak ada barang kali ya. Jadi kripto adalah mata uang elektronik ya, elektronik yang virtual, yang barangnya nggak pernah ada, nggak kelihatan, yang diciptakan dan sekarang bisa dijadikan untuk transaksi juga. Gitu. Kalau kita beli kriptonya 8 tahun lalu, sekarang udah jadi miliuner tuh. Kan dulu harganya kan pertama-tama paling 80 ribu kalau nggak salah ya. 8 ribu atau 80 ribu tuh satu bitcoin itu loh, naik sampai 700 juta satu biji itu. 80 ribu jadi 700 juta. Jadi kalau kita dulu punya uang 80 ribu tiba-tiba jadi 800 juta, sekarang turun lagi udah ke 300 juta kalau nggak salah ya. Jadi turun lagi tuh, hancur tuh. Jadi ada orang banyak sekali yang kaya karena kripto ya dari zaman dulu karena dia udah punya dari awal. Pertanyaan saya sekarang sebenarnya begini, kalau saya waktu itu punya visi sebagai orang yang melihat kripto satu kali akan besar gitu, dan saya beli 1 juta saat itu, sekarang uang saya udah 20 miliar gitu kan, saya berjudi nggak? Kan gitu ya. Waktu itu 5 tahun lalu saya punya uang 1 juta, orang bilang ada yang percaya nggak percaya, banyak kan nggak percaya kan, tapi saya udah saya taruh 1 juta, uang saya 20 miliar sekarang nih. Balik lagi yang tadi ya, dari berapa persen uang kita? Berapa persen gitu ya? Kalau 1 jutanya emang nganggur masuk iseng-iseng ya udahlah. Nah itu trap. Jadi kalau namanya udah iseng-iseng untuk fun, jadi ya gini ya, trap itu gini kan, jebakan. Iseng-iseng untuk fun gitu ya, itu jebakan sebenarnya. Ya nggak apa-apa juga ya, kadang-kadang kan cara orang jadi grey loh, jadi abu-abu gini kan. Loh kan saya sedang memanage dana saya. Ya kan, boleh dong berharap, kan legal gini, kripto itu legal karena boleh dijual belikan, diizinkan oleh negara gitu, legal. Lalu judi nggak legal kan, nggak boleh ada kasino di sini kan. Kalau ada judi gelap pasti digerebek, ditangkap gitu loh. Kripto masih legal. Yang nggak boleh begini ya, nggak ada duit, pinjam online, masuk kripto, masuk ke togel ya, beli judi bola gitu. Nanti begitu kalah dikejar sama debt collector itu Pak, gitu.
Nah itu katanya lagi tren sekarang ini, makanya gitu dua ya. hal itu judi online dan pinjol. Katanya masyarakat menengah ke bawah yang kena karena itu tadi mungkin cuman kalau kita mungkin cuman 1/10 dari ini. Kalau mereka katanya menggantikan uang rokok, uang makan, mending nggak makan, duitnya masukin ke judi online. Atau kalau udah kalah nggak punya uang lagi, ada pinjaman online nih katanya, iseng-iseng siapa tahu balikin duit saya yang hilang. Ternyata terus tuh muter pinjem masukin sana, kalah pinjem, numpuk katanya. Nah itu Ya, itu masuk ke namanya jebakan, karena jebakan ya. Waktu kita pertama kali misalnya, ini ada uang lebih nih, gaji misalnya 10 juta, masukin lah 200.000 lah, gitu kan. Siapa tahu dapat jadi 2 juta gitu kan. Nggak dapat. Bulan depan mungkin sekarang masuk 500.000 lah gitu kan. Siapa tahu kalau dapat jadi pulangin yang lalu kan. 500.000 nggak dapat lagi gitu. Bulan depan masukin 1 juta, dapat gitu kan. Dapat 1 juta tuh, wah udah untung gitu kan. Berarti bulan depan gue bisa masukin 2 juta nih, karena saya tahu perhitungannya, katanya begitu kan. Ada orang begitu, dia bisa menganalisa nih, bakal masukin 2 juta gitu. Bangkrut udah pasti itu. iya, maka tadi Pak Enle bilang ada orang yang gitu, bukan ada Pak. Rata-rata kalau dari saya ngeliat kasus orang yang judi semua begitu Pak. Jadi dilipat. Iya. Begitu kenanya udah banyak, udah nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, jadi jebakan itu juga tadi itu ya bahaya ya Pak ya. Tapi kalau tadi yang Pak Enle yang cerita dari 10% uang investasi kita masuk ke hal-hal yang high risk begitu, seperti itu. Iya. Tapi kan namanya manusia punya kecenderungan apa ya? Kalau kita misalnya uang kita 10% itu hilang, aduh kesel gitu gak sih Pak? Nah kayak tadi 10% saya hilang, besok saya mau gantiin uang saya yang hilang itu, saya mau masukin lagi. Nah itu kan sama juga sebenarnya tadi masuk ke jebakan juga Pak sebenarnya Pak. Kalau saya akan balik ke nature-nya ya, bahwa kalau yang menghasilkan uang cepat bukan dengan cara bekerja, bertentangan dengan yang Tuhan mau kan, Tuhan mau bekerja gitu kan. Kalau ada 1/10 uang saya lebih, saya kasih gereja aja, jadi perpuluhannya 20% misalnya gitu, atau pelayanan Tuhan yang lain. Mungkin kita nggak usah berharap Tuhan akan lipat gandakan gitu ya, tapi gitu kan mungkin ya. Iya. Nah ini menarik sih, ini yang saya mau tanyakan Saya mau nanya begini sebenarnya, kalau misalnya ada orang masang undian terus dapat 10 miliar ya, pasti bilang Pak Randy saya sumbang separuh dan 5 menit buat gereja. Pak Randy akan terima nggak itu loh? Jadi uang orang pasang sesuatu untung 10M, kasih 5M ke gereja. Mungkin nanti doa berkatnya Pak Randy mungkin ditambahin ya, semoga cuma ada yang menang lotre. Gitu. Ya gitu kan, iya. Oh itu sama kayak saya punya temen, dia bawa tour, kemudian dia masuk ke kasino, nungguin tamu, iseng-iseng kan, mainlah jackpot, apa punya mau, pas lagi kena jackpotnya, menangnya banyak, gitu. Terus dia kan istrinya lagi hamil, terus dia bilang katanya, aku baru tahu ya kali ini, ternyata ngabisin uang tuh susah banget, udah gue traktir macem-macem itu tamu duitnya nggak habis-habis. Saya bilang, lu nggak sayang, kan uangnya bisa buat biaya istri lo lahiran, istrinya lagi hamil kan, hamil gede 7 bulan, dikit lagi mau lahiran. Terus dia jawab saya begini, saya sih nggak yakin dia juga Kristen yang taat gimana banget, tapi dia jawab saya begini, lu gila katanya, masa anak gua dikasih makan uang judi, anak gua kenapa gimana lu katanya, nggak boleh begitu, duit judi itu nggak boleh dipakai buat kita hari-hari, udah kalau memang buat seneng-seneng abisin aja buat seneng-seneng gitu. Pantes saya nggak pernah menang jackpot ya, kalau saya sih nggak. Nah itu kalau kayak gitu gimana kok yang lihat pemahamannya ini nih? Sama kan tadi kan, kalau menang judi 1M, boleh nggak 500 juta disumbangi ke gereja? Istilahnya hamba gimana sidang. Jadi gini, jadi begini ya, yang salah kan judinya itu, maksudnya gini loh. Saya ngomong satu kata lagi, trap ya, jebakan. Dikasih menang banyak gitu loh. Seakan-akan isi money kan, uang gampang. Uangnya mau dikemanain terserah kita, tapi mungkin udah terbentuk mental, next time gua kesini gua akan coba lagi deh. Apa namanya dia bilang slot itu kan, apa ya? Siapa tahu dapat lagi gitu kan. Itu jadi akan membentuk gitu ya. Sama tadi itu loh, kalau dia bilang itu masih mending kalau dia bilang dapat banyak, dia mau habisin lagi di situ. Kalau bilang gua mau dapat lebih banyak lagi gitu.
Ada yang begitu kan, siapa tahu lebih banyak lagi, bisa biar nggak bisa dibawa pulang, terlalu banyak gitu. Masuk lagi. Ya bisa juga. Berarti Jebakan lah, itu jebakan semuanya. sebenarnya intinya jebakan di sekeliling kita tuh banyak banget Pak ya. Iya. Jadi kayak misalnya tadi dari mulai investasi 10% doang juga sebenarnya bisa jadi jebakan. Mau tadi judi buat have fun juga bisa jadi jebakan. Nah sebenarnya kalau kita sebagai orang Kristen gimana caranya, apa sih yang perlu kita punya pendirian yang kuat biar kita tuh nggak terjebak kan? Sebenarnya intinya di situ kan Pak. Sebenarnya karena di sekeliling kita banyak sekali jebakan kan. Iya. Yang pertama mungkin ya, pandangan kita tentang duit, uang. Kita ngelihat uang sebagai apa sih? Ada orang yang Tuhan kasih berlebihan uang, ada orang dalam kondisinya uangnya juga pas-pasan dan bahkan kekurangan. Tapi waktu kita melihat uang, kan ada dua sisi ya, yang netral aja atau pokoknya gue mesti punya uang, cari uang, cinta uang. Kalau kita cuma mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Jadi kalau dasarnya itu cinta uang, udah pasti salah. Tapi kan saya berjudi nggak cinta uang, saya cuma buat fun. Oke, di situ kamu udah lolos, meloloskan diri sendiri lah namanya kan. Karena alasan bukan karena cinta uang. Nomor 2, tadi saya bilang ya, isi money nggak, mau cepet-cepet dapet nggak, mau cepet dapet tapi nggak mau kerja kan, lolos nggak itu, ada keinginan itu nggak, fun, iyalah kalau yang saya judi bola yang saya pegang menang, kan besok udah dapat banyak uang nih, bisa traktir kamu kan, dia bilang gitu kan, cepet. Jadi kalau dia kepengen uang yang cepat bertentangan dengan firman Tuhan yang bilang kamu harus bekerja, itu kan proses yang lama tuh bekerja ya. Oke, kalau dia bilang begini, emang salah kalau kita berpikir bisa menganalisa kayak saham ya, menganalisa saham itu kapan naik turun, dan saya jadi trader, jadi gini, saham itu ada, kalau orang main saham tuh ada yang jangka panjang, jangka menengah, ditaruh sekarang mungkin gak dijual-jual, ada yang ditaruh sekarang, ntar siang dia jual, atau 1 jam dia jual, beli lagi, jual beli trader. Emang salah kalau saya melakukan itu demi supaya uang saya bisa lebih banyak, gitu kan? Itu ada jadi trader ya, trading. Nah, menurut saya begini, kalau kita dikuasain oleh pikiran seperti itu ya, nafsu seperti itu kan seperti uang itu, keuntungan itu menjadi tuannya saya, menjadi sesuatu yang mengontrol yang saya kerjakan saat ini. Saya mau ke toilet pun tanggung nih, ntar naik nih gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, udah lapar pun nanti aja gitu. Ya. Kalau hidup saya dikontrol oleh nafsu seperti itu, kan firman Tuhan bilang, 1 orang tidak bisa memiliki 2 majikan, 2 tuan. Ya, itu yang Matius 6 ayat 24 itu. Ya, saya bacain terjemahan FAYH. Kalian tidak dapat melayani 2 majikan, Allah dan uang, karena kalian akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Itu. Waktu saya ke Las Vegas itu saya masuk ya. Saya udah pernah masuk 2 kasino, ya cuma 10-15 menit ya. Yang kedua di Makau, karena waktu itu ajak mertua dan sebagainya, tinggalnya di Hotel Venezia. Jadi kita breakfast di situ, kita makan siangnya ada food court, dan next to kasino ya, boleh masuk. Kalau masuk kasino itu nomor 1 nggak ada jam. Jadi dalam kasino itu orang nggak tahu jam berapa, karena kasino 24 jam. Nggak ada jendela. Jadi sepanjang waktu orang nggak tahu dia sedang jam berapa dan berapa lama di situ, ya. Dan dia akan dibuat nggak bergerak dari bangkunya gitu loh. Nanti ada yang datang nganterin makan minuman, mau minum nggak atau apa begitu. Saya bayangkan kalau saya setiap 2 jam 1 jam pasti mau ke toilet. Orang kayak saya itu pasti akan ngompol di situ gitu, karena tanggung. Nah, itu orang dibuat tidak bergerak di situ karena dia dikuasain oleh, menurut saya ya, bukan soal addicted ya, bukan soal kecanduan, tapi sebentar lagi nih gue bisa menang, sebentar lagi nih gue bisa menang. Pikirannya cuma menang uang.
nggak bergerak-bergerak. Ya. Katanya ada yang bilang, tapi bukan waktu itu. Kata leadernya itu ada orang yang 36 jam, 48 jam nggak keluar dari kasino. Jadi 2 hari, 2 malam di situ. Itu boleh ke toilet sebentar, ambil makanan gratis, balik lagi. Itu main. Padahal kalau masuk kasino itu pasti dibohongin. Ada probabilitasnya udah pasti diatur. Probabilitas. Pasti ada yang nggak mungkin orang bisa jadi kaya dari situlah. Jadi maksud Ko Eng Leang dari kasino itu sendiri ambience-nya yang membuat orang tuh yang tadinya tidak addicted menjadi kayak aduh kayaknya bentar lagi Iya, jadi kehilangan iya. pengendalian diri gitu maksudnya ya Ko. Ini masih siang nih, padahal nggak tahu udah jam 3 pagi itu. Baru bentar. Masih pagi karena udah sama aja gitu. Itu ya mula-mula dia mungkin fun doang kan, atau siapa tahu nih gue punya uang ini bisa dapat banyak. Kamu katanya dulu saya waktu saya masih kecil kan ada kasino di Jakarta tuh. Iya. Ya. Itu kalau orang ke kasino hari pertama, hari kedua dikasih menang katanya. Pasti balik lagi tuh hari ketiga. Katanya begitu. Supaya dia mau balik begitu kalah balik lagi sampai bangkrut. Dikasih seneng dulu ya, welcome drinknya dikasih. Iya. Tapi yang saya dengar juga katanya kalau di kasino kalau kita menang terus pihak kasino akan stopin gitu. Ganti orang. Jadi maksudnya Ganti di stopin bandar. hari Iya. Jadi gini, kan ada YouTube tuh, search how casino steal your money gitu kan. Pasti diterangin banyak trik gitu. Ya, saya mencontoh begini, saya ngamatin dalam sekejap itu kan saya ngamatin orang dan sebagainya. Saya masuk ke meja roulette kan. Roulette tahu ya, yang diputar begitu nanti ada bola kecil jatuh di mana gitu. Di angka berapa gitu ya. Salah satu permainan yang dia tawarin ke kita, kamu mau pasang warna hitam atau warna merah? Kalau kamu pasang warna hitam kamu dapat Menang. satu banding satu ya. 50 dapat 50. Kamu dapat 50. Kan orang berpikir probabilitas dong. Merah atau hitam, laki atau perempuan 50-50 tuh kalau kita belajar probability. Padahal enggak loh. Ya. Jadi orang, saya lihat di situ kan ada di layarnya ada tuh lampu hitam bekas yang sebelumnya ya, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah kayak gitu. Itu enggak ada pola hitam, merah gitu loh. Jadi kalau kamu pasang merah, warna hitam, kamu berpikir habis ini pasti merah kan, merah, hitam lagi gitu loh. Masih penasaran, makin penasaran. Karena ada yang setel pasti itu loh. Ada yang setel di belakang itu, pasti kan yang mana yang paling banyak uangnya ditaruh di hitam, dikeluarin merah lah sama dia. Itu satu. Kedua, sebenarnya kalaupun nggak ada yang setel di belakang itu bukan 50-50 probability ya. Karena ada warna hijau. Coba perhatikan, coba cari di Google lah. Roulette itu nggak hanya merah dan hitam. Ada warna hijaunya 2 biji kalau nggak salah. 2 apa 1 saya lupa dah. Jadi itu nama teorinya kesempatan bandar untuk menang. Semua yang pasang hitam dan merah hilang semua uangnya begitu keluarnya hijau. Yang hitam juga kalah. Hitam juga kalah, merah juga kalah. Berarti Itu tanpa diatur oleh orang dari belakang layar, orang bisa kalah di roulette secara probabilitas ya. Apalagi kalau dia udah pakainya sekarang bukannya orang lagi yang ngatur, yang mesin pakai digital AI itu loh, dia akan menghitung berapa kemungkinan gitu. Bahaya. Satu itu, kedua jangan main online. Pasti digituin juga. Pasti ada yang mainin juga lah. Nggak mungkin ada orang kaya gitu kan. Ya namanya aja tadi kan tadi apa yang YouTube steal your money kan. How Jadi to steal your tempat money. judi ya pasti ya kita kehilangan uang. Cuman yang menarik bagi saya sih Pak sebenarnya kalau tadi Pak yang lihat dari dua sisi atau ada tambahan lagi? Iya, jadi yang pertama yang kita nggak bisa melayani dua tuan, uang atau Tuhan. Ya. Jadi menurut saya kalau orang sudah dikuasai nafsu untuk mengejar uang dengan cara cepat, dua kesalahan ya. Uang menjadi masternya dia, tuannya dia. Yang kedua mau cara cepat-cepat itu udah salah. Ya. Ketiga tadi kalau pemikiran lain begini, kalau dengan saya tadi katakanlah IPO saya beli, saya untung, pasti ada yang kalah tuh. Pasti ada yang kalah pada waktu dia beli banyak, berarti saya merugikan orang lain. Ya, saya masuk ke bagian bahwa jangan menginginkan milik orang lain lah kira-kira begitu. Ya seperti itu ya. Oke. Nah kalau dari 3 karakter yang tadi dijelasin berarti kan sebenarnya kenapa Alkitab juga tidak menyebut secara spesifik kata judi? Berarti mungkin nggak sih kayak ada hal-hal lain selain judi yang karakteristiknya mirip? Kalau tadi saya lihat orang bisa
kan tadi bilang harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Seorang pakai pembelaan, saya ke saham kan saya kerja, saya analisa, saya habisin waktu sampai punya tadi 2 tuan. Nah sekarang kecenderungan zaman sekarang nih orang main game juga jadi kayak kecanduan, lupa waktu sampai ada yang masuk rumah sakit, lupa makan, lupa minum, main game sampai masuk rumah sakit. Berarti itu juga sebenarnya nggak baik dong Pak, termasuk dari tadi yang melanggar, bukan melanggar sih, kayak tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan buat Itu kita kan. termasuk dalam kecanduan. Tapi itu kecanduan, bukan judi ya. Game, ya anak-anak terutama anak-anak kita nanti ya, itu bisa buang waktu banyak sekali ya di game ya. Karena nyandu loh pasti loh. Walaupun gak ada uangnya kan. TikTok, gini TikTok, dari pagi, iya. tahu-tahu udah makan siang. Iya. Malah katanya game sekarang ada yang bisa menghasilkan uang juga kan, ya, walaupun saya nggak Nggak tahu tahu, jenisnya, ya. cuma katanya ada beberapa orang bilang ada game-game tertentu yang bisa Iya. menghasilkan uang juga. Dan kemudian game yang zaman sekarang dibuat menjadi e-sport, Iya. seperti melegalkan untuk bermain Iya. game kan. Iya, jadi saya game terakhir yang saya main itu setengah tahun lalu namanya 2048. Apa itu? Tahu kan? 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 2. Itu nggak ada hasilnya tuh gitu kan. Iya. Terus saya udah break sampai 8.000 sekian, itu saya sekali main bisa 1 jam, hampir 1 jam. Udah saya uninstall deh. Karena berarti saya buang. Mula-mula main 5 menit kalah gitu kan. Kamu tahu kan 2048. Jadi Tahu, tapi nggak main. itu kotak-kotak doang. Angka 1 sama angka 1 kalau digabung jadi angka 2. Nah, 2 ke 2 jadi 4, 4 ke 4 jadi 8. Terus sampai 1048. 1048 ya. Pokoknya angka itu kan genap yang kelipatan 2 kelipatan. Saya udah sampai 8.000 sekian, jadi udah main lama banget tuh. Tapi pikir-pikir nanti saya pasti mau cari 16.000 sekian. Iya. Udah saya uninstall. Karena kalau udah hampir 1 jam duduk di situ main gituan doang, itu buang waktu ya. Tuhan kasih kamu waktu bukan buat itu gitu. Emang itu bikin ketagihan nih. Yang kemarin ya game di toko online ada yang di pertanggal 29 udah nggak ada, itu iseng awalnya. Tapi nggak pernah menang itu. Cuma jadi kayak ih masa nggak bisa sih. Tahu-tahu kayak ih udah 1 jam lebih gitu. Nah, untung di take down sendiri dari Saya ini. kalau main game agak jago ya. Tapi bukan game yang ketangkasan. interaktif bukan. Pakai pikiran ya. Pakai pikiran. Dulu ada game sebelum itu yang itu nyusun kata-kata. Jadi ada kata 6 kata jadi 1 kata begitu. Itu juga saya udah level berapa? Wih, 40 menit udah duduk. Wah, saya uninstall lah kalau udah gitulah. Pasti uninstall. Berarti Kalau nggak waktunya habis. nah sebenarnya banyak hal yang ya bisa dikatakan bertentangan dengan Alkitab. Addicted. Kalau addicted berarti hidup kita diatur oleh hal itu. Padahal mestinya ngatur hidup kita kan Tuhan gitu. Ya, jadi kalau yang main game udah lebih dari setengah jam uninstall. Ya. Anak-anak juga sama tuh, anak kita tuh main game. Nah itu lagi ngeliatin game kayaknya. Gitu. Oke, mungkin dari Cikarang ada tambahan? Langsung pertanyaan terakhir itu aja yang tadi. Tanya aja. Yang pertanyaan di handphone kamu. Pertanyaan apa? Yang terakhir. Ya udah ditanyain semua. Yang kayak ya, jadi kita sebagai orang Kristen tadi sebenarnya harus cermat ya, memperhatikan. Tadi kalau misalnya Pak yang bilang main game pun kalau kita udah ngabisin waktu 30 menit lebih, berarti kita udah menghabiskan waktu kita. Nah, berarti mungkin sebagai penutup conclusion, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan sebagai batas-batas kita sebagai orang Kristen kayak tadi waktu, kalau kita menghabiskan waktu, Tuhan nggak senang kalau melihat kita ya menghabiskan waktu, kita dikasih kesempatan buat kita mungkin bekerja, beribadah atau mungkin membantu sesama tapi malah dibuang kayak begitu, atau mungkin ada hal-hal lain yang jadi penutup aja Pak, Ya, mungkin saya hal-hal yang kasih bertentangan. beberapa benang merah ya. Nanti ini saya ada contekan, nanti saya kirimin ke Erik, bisa dikirim semua. Saya akan mulai dari bahwa judi atau apapun namanya yang kita ngomong tadi itu intensinya, maksud terdalam kita itu ialah mau dapat uang lebih cepat. Kalau otak saya, pikiran saya, hidup saya fokusnya ke situ, maka uang menjadi tuan saya. Menjadi yang saya, tadi saya bilang udah mau ke toilet pun jadi nggak ke toilet gitu. Berarti itu udah mengatur hidup saya. Padahal Tuhan bilang kita nggak bisa melayani dua tuan kan, dua majikan. Nggak bisa menjadikan Tuhan dan mamon. Jadi Allah dan uang sebagai
majikan. Kalau kita mencintai uang berarti kita nggak mencintai Tuhan, dan sebaliknya. Kalau saya bilang saya mencintai Tuhan, maka saya nggak boleh mencintai uang. Bagian lain Keluaran 34 ayat 14, Allah itu cemburu. Ya, saya bacain versi King James Version ya, jadi versi Inggris ya. For those shall worship no other God. Jadi kalau kita tidak boleh menyembah sujud kepada Allah lain, karena Allah kita, because the Lord whose name is jealous. Karena nama Tuhan itu jealous katanya. Tuhan itu namanya cemburuan. Tuhan itu namanya jealous. Ya, is a jealous God. Jadi kalau kita menempatkan uang sebagai tuan kita, ingatlah Tuhan yang kita sembah itu Allah yang pencemburu gitu loh. Kalau diterusin baca ayat 15 dan sebagainya, nanti aku akan kasih pedang dan sebagainya. Jadi Tuhan gak mau loh kalau kita diatur oleh uang. Ya. Bagian lain 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, kalau orang yang ingin cepat kaya karena uang itu pasti jatuh dalam pencobaan, karena akar segala kejahatan cinta akan uang, termasuk melarikan diri dari debt collector. Itu kan kejahatan, pasti dilaporin polisi nanti itu loh. Ya, janganlah menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, terakhir ya, waktu saya dalam kondisi kekurangan dan butuh uang, pilihan saya uang sedikit saya judikan, atau saya berharap Tuhan, saya hanya bergantung sama Tuhan. I only depends on you. Pilihannya tadi, Tuhan kita siapa? Tuhan atau judi, gitu kan? Itu. Jadi jangan berpikir kalau saya lagi dalam kebutuhan, siapa tahu saya pasang, saya dapat sesuatu. Bagian terakhir, kata-kata judulnya kan trap ya, jerat ya, jerat. Jangan karena for fun, karena iseng-iseng, karena ya just for spending aja nih, uang kelebihan sedikit, daripada pusing-pusing pasangin aja siapa tahu dapat. Itu awal mulanya itu loh. Main-main, coba-coba biar enggak dibilang gaptek. Coba sesuatu yang dimulai coba-coba iseng-iseng untuk fun doang, melibatkan uang, itu jebakan. Ya. Mungkin ada yang mau tambahin, Pak Randy mungkin tambahin. Dari saya begitu, Erik. Ada teman-teman? Ya, kita tutup dulu aja. Ya, kita tutup dulu ya Pak. Terima kasih buat penjelasan dari Pak Engliang untuk tema kita pada sore hari ini, jerat judi. Semoga menjadi pelajaran buat kita, pencerahan biar menghadapi berbagai macam tren, bisa dibilang ya tren judi juga itu ya zaman sekarang, dengan berbagai macam bentuk yang kita tidak labelin itu sebagai judi, tapi bisa menjerat kita dalam jatuh ke dalam tuan lain selain Tuhan. Mungkin cukup sekian kalau misalnya kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Pak Engliang yang membawakannya dengan sangat baik. Mungkin bisa tutup doa, mungkin Pak Tarkam boleh pimpin doa.